apa kabarnya? Wow, pasti dahsyat dan luar biasa ya Kak Ervin. Senang sekali di hari Minggu yang sangat-sangat sukacita ini Kakak Mega dan juga Kakak Ervin kembali menyapa adik-adik semuanya di ibadah online Kingdom Kids Pondok Pemulihan Papua. Tuhan Yesus, terima kasih untuk di pagi hari ini kami boleh bersama-sama menyaksikan ibadah online sekolah minggu Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih karunia yang Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Biarlah kami dapat beribadah dengan tertib, dengan baik, kami mendengarkan firman dengan fokus. Terima kasih juga untuk kedua orang tua ataupun juga saudara-saudara yang sedang mendampingi adik-adik ini Tuhan. Biarlah mereka juga mengalami Engkau Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, luar biasa ya Kak ya. Kita mau memuji Tuhan deh. Tuhan Yesus baik. Yuk adik-adik, sambil bertepuk tangan ya. Walaupun berbahasa-bahasan, kita tetap bersuka cita untuk menyapa adik-adik semuanya yang ada di rumah. Pastinya adik-adik juga penuh sukacita ya. Nah Kak, kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan lagi. Firman Tuhan didengar. Tak
bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Kakak Mega dan juga Kakak Ervin, kita pamit dulu. Terima kasih Kakak Mega dan Kakak Ervin. Ya, adik-adik, pagi ini berjumpa lagi ya dengan Kak Anggun. Gimana kabar kalian semua? Tetap semangat di dalam Tuhan dan bersuka cita selalu. Ya, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberikan suara untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, supaya firman Tuhan yang sudah kami dengar bertumbuh dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, siapa yang sudah siapkan Alkitabnya? Kalau ada yang belum siapkan Alkitab, ayo siapkan dulu, ambil Alkitabnya karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, sudah? Oke, sekarang kita mau buka Alkitab kita dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5. Apa judulnya? Ya, judulnya adalah Naaman disembuhkan. Siapa yang sudah pernah dengar cerita ini? Coba angkat tangannya dari rumah. Kak Anggun juga sudah pernah dengar. Iya. Nah, sekarang Kak Anggun mau bercerita sebentar saja tentang Naaman ini. Ya, siapa yang ingat Naaman ini pernah mengalami apa? Ya, si Naaman ini dia pernah mengalami penyakit kulit, sakit kusta. Nah, apakah dia bisa sembuh adik-adik? Ya, dia bisa sembuh. Nah, gimana ceritanya ya dia bisa sembuh? Nah, si Naaman ini punya seorang pelayan. Dia masih gadis, dia masih kecil. Nah, dan si Naaman ini dia mau mendengar kata si pelayannya itu untuk pergi ke negeri Israel. Di sana dia akan bertemu dengan seorang nabi yang bernama Nabi Elisa. Nabi Elisa ini menyuruh apa sama si Naaman? Dia disuruh mandi dan berendam berapa kali? 7 kali. 7 kali ya di sungai Yordan. Nah, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah Naaman sembuh. Nah, ketika dia mengalami kesembuhan, dia mengucap syukur karena dia sudah memperoleh kesembuhan itu. Dan dia bersuka cita, dia bilang seperti ini, Allahku yang besar dan tidak ada Allah lain selain Allah Israel yang bisa memberikan kesembuhan. Nah, adik-adik, tadi di awal cerita Kak Anggun bilang ada pelayannya si Naaman yang masih gadis-gadis, yang masih gadis itu ya, yang masih anak-anak. Nah, dia memberi saran, dia memberitakan kabar baik bahwa ada seseorang yang bisa membantu dia untuk sembuh dari penyakitnya. Nah, siapa di sini yang pernah mungkin dalam keluarga kalian ada yang sakit? Habis itu kalian bilang begini, misalkan nih yang sakit papa sakit ya, papa berdoa yuk sama Tuhan supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan. Siapa yang pernah seperti itu? Coba angkat tangannya dari rumah. Nah, Kak Anggun percaya pasti semua pernah melakukannya. Nah, seperti si gadis itu, kita juga bisa seperti itu. Sekarang Kak Anggun mau kita mulai dari keluarga kita. Misalkan ada yang sakit, ada yang butuh didoakan. Kalian tidak boleh malu-malu untuk berdoa. Kalian harus siap sedia. Kalian punya hati untuk berdoa. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik buat kita. Oleh karena itu, kita juga harus memiliki hati mengasihi orang lain. Ya, adik-adik, dulu pernah waktu Kak Anggun masih anak-anak, kan Kak Anggun tinggal sama oma dan opa. Nah, waktu itu opanya Kak Anggun sakit stroke ya. Jadi tidak bisa berjalan, tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, waktu itu Kak Anggun dengar di sekolah minggu, siapa yang pernah berdoa buat orang yang dikasihnya. Waktu itu Kak Anggun belajar. Kak Anggun mau nih berdoa untuk opa. Waktu itu Kak Anggun memutuskan mau berdoa. Sebenarnya sih Kak Anggun nggak berani, malu. Masa sih anak kecil berdoa buat orang besar? Tapi karena kita sudah diajar oleh Tuhan untuk mau mendoakan orang lain, Kak Anggun kerjakan saja. Kemudian Kak Anggun masuk ke kamarnya opa.
Kak Anggun berdoa buat Opa. Dan sebelum berdoa, Kak Anggun bilang sama Opa, sama opanya Kak Anggun. Kak Anggun bilang begini, Opa, kalau misalkan nanti Opa dipanggil Tuhan, Opa harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat Opa. Sekalipun saat ini Opa sakit, tidak bisa berjalan, tidak bisa bergerak, tapi kalau Opa punya iman yang kuat di dalam Tuhan, pasti nanti Opa akan mengalami kesembuhan. Dan jika pun Opa akan dipanggil Tuhan, Kak Anggun percaya bahwa Opa pasti masuk surga. Nah saat itu Kak Anggun langsung ngajak Opa untuk berdoa sama-sama. Jadi tahu tidak, setelah Kak Anggun berdoa, Kak Anggun merasakan sukacita yang dari surga. Karena apa? Karena Kak Anggun sudah memberitakan kabar baik untuk Opa. Nah sekarang Kak Anggun mau ngajak adik-adik ya yang di rumah semua, yuk kita mau belajar. Kita mau belajar dari kelompok kita yang paling kecil, keluarga kita dulu. Kalau misalkan ada papa atau mama atau opa, oma, kakak, adik yang membutuhkan untuk didoakan, kalian harus mau memberi diri, mau memberikan waktu untuk berdoa. Sebelum berdoa bisa juga bilang begini, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus baik untukmu. Itu sudah kabar baik ya adik ya, bahwa kita mau memberitakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Oke, mau melakukan firman Tuhan bersama Kak Anggun? Kak Anggun percaya pasti semua mau melakukan firman Tuhan. Karena ketika kita melakukan firman Tuhan, kita dikasihi Tuhan. Pasti semua adik-adik mau toh dikasihi Tuhan. Kak Anggun juga mau dikasihi Tuhan. Oke, sekarang kita mau berdoa ya. Kita mau menyerahkan hidup kita. Kita mau memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita bisa melakukan firman Tuhan. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih kami mau belajar dari pelayan si Naaman ini. Sekalipun dia masih kecil, dia masih anak-anak, tapi dia berani untuk memberitakan kabar baik. Mampukan kami Tuhan, sekalipun kami masih anak-anak, tapi kami berani juga. Kami mampu untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang, khususnya kepada orang-orang yang kami kasih yang ada di sekitar kami. Terima kasih, kami sudah berdoa dan kami percaya Roh Kudus selalu menyertai kami sehingga kami bisa melakukan firman Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetap semangat ya melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Wah, adik-adik luar biasa ya Kak. Kita udah mendengarkan tadi firman Tuhan tentang Naaman. Wah, luar biasa. Naaman tadi itu dia sakit apa tadi Kak? Sakit kulit ya yang bentol-bentol gitu ya. Wah. Terus ada anak kecil yang mendoakan dia dengan berani ya. Oh, dia bilang kalau ada Tuhan di sana. Luar biasa ya adik-adik, masih kecil tapi dia sudah berani untuk memberitakan firman Tuhan. Pastinya adik-adik yang ada di rumah juga lebih berani dong ya Kak. Wah, luar biasa ya Kak firman hari ini. Dan juga adik-adik pasti kita tadi bingung, wah itu kakak Evi, kakak Mega dan kakak Anggun gimana sih? Supaya adik-adik juga lebih semangat lagi untuk sekolah minggunya. Jadi kakak-kakak juga memberikan pemandangan yang sangat indah di pagi hari ini ya Kak ya. Dan juga kita sudah memuji Tuhan dan